They murdered my family, and they must be faced. If there's a fight you want, it could be with me. Who you are, Lord, is to Fight for no reason. Daddy, you're alive! Forget. War is coming. Danes march in numbers. The kingdom of Wessex will surrender. Kings will be made, and kings will die. The crown tonight, Lord. You will break your oath to Alfred. between Saxon and Dane. As I wanders northwards, the dream of England will return. Father, she's coming from my bloodline. Effective as the stench of death. This is where the journey ends, It is our choice. because it is our destiny. Hello guys, welcome back to channel Jona Biswa. Seperti biasa, kali ini saya bakalan mengangkat sebuah cerita atau serial yang berjudul The Last Kingdom. Dalam kisah ini, perhatian kita berpusat kepada bangsa Viking yang kala itu tengah gencar untuk menguasai dan menduduki beberapa kerajaan Inggris. Akan tetapi, di sini bangsa Viking disebutkan dengan istilah Den yang artinya sebagai orang-orang Denmark. Tak hanya kepada bangsa Viking atau Den, titik fokus utama kita tertuju kepada sudut pandang yang berlainan. Tepatnya kepada seorang bangsawan muda Inggris bernama Uhtred, di mana ia merupakan seorang elderman yang kemudian hari akan meneruskan singgasana sang ayah sebagai raja. Ealdorman adalah sebuah sebutan di Inggris Anglo-Saxon yang ditunjukkan kepada seorang pria berstatus tinggi. Uhtred sendiri tinggal di Bebbanburg bersama sang ayah yang sekaligus merupakan seorang raja dari kerajaan Northumbria. Namun seiring berjalannya waktu, Osbert akan diberi nama Uhtred untuk meneruskan kiprah ayahnya karena ia merupakan seorang ahli waris. Nah, pada masa itu, tanah Inggris diduduki oleh beberapa kerajaan, di antaranya yaitu Bebbanburg, tempat tinggal Osbert, lalu ada Northumbria, Mercia, Anglia Timur, Wales, dan yang terakhir ada Wessex. Khusus yang disebutkan terakhir, Wessex merupakan kerajaan paling kuat dan paling makmur di antara kerajaan Inggris lainnya. Sebagian dari kerajaan-kerajaan di atas telah ditaklukkan oleh bangsa Viking yang jauh-jauh hari telah berdatangan dan berhasil menduduki tanah Inggris. Guthrum, Abba adalah nama-nama besar pentolan Viking yang berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di atas. Lalu bagaimana cerita ini bermulai? Mari kita bahas di sini. Pada suatu hari, Osbert kecil tengah menikmati indahnya pemandangan pantai bersama sang ayah Uhtred dan para rekan-rekannya. Sehabis menyadari air pasang mulai naik, Uhtred kemudian meminta kepada Osbert untuk bergegas, namun ia tak menggubris perkataan sang ayah. Hal itu nampaknya cukup beralasan karena di sini Osbert melihat dengan kedua matanya sendiri kedatangan beberapa kapal Viking yang baru saja memasuki wilayah pesisir pantai. No! They come as Vikings! Dari sini pun menjadi awal perkenalan kita dengan bangsa Viking, khususnya kepada salah satu tokoh besar yang dimiliki bangsa Viking, yaitu Ragnar. Ya, terdapat perbedaan dari tokoh Ragnar di sini dengan Ragnar yang diceritakan di film Viking lainnya. Di sini Ragnar sudah memiliki seorang keturunan yang dijuluki sebagai Young Ragnar atau Ragnar Muda. Datangnya armada kapal Viking merupakan sebuah pertanda akan bahaya yang menyertai keselamatan tanah Bebbanburg. Tanpa berpikir panjang, Uhtred langsung memperkokoh benteng Bebbanburg demi mempertahankan tempat tinggal mereka dari cengkraman bangsa Viking. Terlihat bagaimana para penduduk di sana segera mencari tempat, khususnya para wanita dan anak-anak yang disiapkan untuk menempati tempat aman.
Sementara sang ayah sibuk, Osbert diperintahkan untuk menghampiri sang pendeta yang bernama Bapak Beoka. Beliau merupakan orang kepercayaan Uhtred untuk membimbing Osbert menjadi seorang elderman yang mumpuni. Di pihak yang berbeda, tepatnya seorang Ragnar. Saat ini ia tengah menyisir jalur sungai sembari menyadari bahwa mereka tengah dimata-matai oleh kelompok musuh. Tak tinggal diam, Ragnar kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memberikan pelajaran kepada kelompok musuh yang dari tadi mengintai. Setelah berhasil memenggal kepala bocah tersebut, Ragnar langsung membawanya ke hadapan Uhtred untuk memberikan peringatan kepada mereka. Ternyata bocah yang dibunuh itu merupakan anak pertama dari seorang Uhtred. Atas kematian anak pertamanya, Uhtred akhirnya menurunkan dan meresmikan Osbert sebagai Uhtred, anak Uhtred. Hingga mulai saat itu, Osbert berubah nama dan memiliki nama ayahnya. Agar hal ini benar-benar dinyatakan sah di mata Tuhan di malam harinya, Bapak Beoka membaptis Uhtred dengan harapan ia mampu memegang bakti sebagai ahli waris kerajaan Northumbria. Melihat kondisi terkini, Uhtred memutuskan untuk meninggalkan istana karena pada dasarnya ia memilih untuk bertempur melawan bangsa Viking di luar istana. Pagi itu pun pasukan segera bergegas dan Uhtred kecil yang tak tahu menau merasa penasaran dan kemudian mengikuti kemana para pasukan sang ayah pergi. The boy must fall. Sementara itu, Earl Ragnar baru saja mendapatkan sambutan hangat dari Earl Abba dan juga Earl Guthrum. Mengingat ketiga pemimpin itu saling memberikan bantuan satu sama lain dan juga mereka memiliki kepentingan yang sama. For which I am the strangest of names. I have a plan in mind. A good plan. And my son will... Then we fight. Tanpa menunggu lama, kita langsung masuk ke medan pertempuran di mana kedua belah pihak antara pasukan Uhtred dan Ragnar telah berkumpul di sebuah daratan luas. Terlihat jelas perbedaan di antara kedua kubu di mana Viking hadir dengan strategi yang mumpuni sementara pasukan Uhtred datang dengan kondisi yang belum siap berperang secara mental. Akan tetapi, Uhtred yang tak ingin tanah airnya direbut oleh pihak musuh berdiri di barisan paling depan dan berteriak sekencang mungkin untuk membakar semangat armada perang. Viking dengan kekuatan penuh memperlihatkan keunggulannya melalui pertahanan kokoh yang dibentuk oleh perisai sehingga di sini dijuluki sebagai dinding perisai. The wall is holding. Lalu setelah itu, peperangan pun dimulai di mana Uhtred dan para pasukan dihadapkan dengan kokohnya dinding perisai yang dibentuk oleh prajurit terdepan Viking. Di awal-awal terlihat bagaimana Uhtred sangat kesulitan untuk menembus dinding perisai. Mereka mencoba mencari segala arah, namun hal itu tetap tak sedikit pun membuat dinding perisai goyah. Akibatnya, banyak dari pasukan Uhtred mulai berjatuhan. Melihat hal itu, gelombang kedua pasukan Uhtred mulai turun ke medan tempur untuk memberikan pukulan tambahan. Dari sinilah aroma kekalahan Uhtred mulai tercium, di mana pasukan Viking memulai strategi jitunya dengan menerjunkan sebagian pasukannya yang disembunyikan di sisi medan tempur.
Tak hayal, hal ini jelas membuat Uhtred tak berkutik. Pasalnya, mereka dikepung oleh pasukan Viking dari arah depan dan juga belakang. Sebagaimana yang kita lihat, Viking mampu mengatasi perlawanan pasukan Uhtred setelah mereka berhasil mengepung dari dua arah. Tanpa belas kasih, Uhtred dan pasukannya dibantai sampai tidak ada yang tersisa. Di tengah pertempuran ganas tersebut, Uhtred kecil muncul secara tiba-tiba dan naasnya ia melihat dengan kedua matanya sendiri bagaimana sang ayah dibunuh secara keji oleh kekejaman bangsa Viking. Layaknya seorang ksatria, Uhtred kecil yang tak terima melihat ayahnya dibunuh mencoba membalas kematian sang ayah meski hal ini terbilang sia-sia saja. Kebetulan, Uhtred mengarahkan pedangnya kepada seorang Ragnar yang sekaligus menjadi awal pertemuannya dengan sosok yang kelak akan menjadi ayah angkatnya. Setelah pertempuran pahit yang sekaligus merenggut nyawa sang ayah tercinta, Uhtred kecil dibawa oleh Ragnar ke tengah-tengah pesta kemenangan bangsa Viking. Di situ, ia bertemu dengan ayahnya Ragnar, di mana ayahnya Ragnar ini terlihat bijak dan memiliki masalah penglihatan. Tak hanya itu, Uhtred pun bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Brida, yang mana Brida sendiri memiliki nasib yang tak jauh berbeda dengan Uhtred. Dalam arti, gadis ini diculik dan sama-sama diperlakukan seperti Uhtred. Kemudian, Uhtred dan Brida dibawa oleh Ragnar untuk dijadikan sebagai budak. Setidaknya mereka berdua dapat berguna untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Kini, Ragnar dan para pengikutnya menetap di kota Leeds, salah satu wilayah kerajaan Northumbria. Layaknya bocah kecil pada umumnya, Uhtred dan Brida diperbolehkan oleh Ragnar untuk bermain dan bahkan bergaul dengan putri Ragnar yang bernama Thyra. Sore itu, ketiga anak kecil ini terlihat sedang asik bermain-main di dalam hutan. Tanpa diduga, mereka mendapatkan gangguan dari seorang anak kecil bernama Sven yang ternyata merupakan seorang anak dari Kjartan, salah satu pengikut Ragnar. Bahkan bocah ini dengan berani mengganggu Thyra tanpa mengetahui kalau Thyra ini adalah anak perempuan seorang kepala suku. Uhtred yang tak terima mencoba melindungi Thyra dan perkelahian pun tak terhindarkan. Jelas Ragnar marah melihat bagaimana Uhtred pulang dalam keadaan sehabis berkelahi. Akan tetapi Thyra tak tinggal diam dan memberikan kesaksian bahwa Uhtred melakukan hal tersebut untuk melindungi dirinya. Sven began the fight. Mengetahui anaknya diganggu oleh salah satu anak dari pengikutnya, Ragnar langsung menggeruduk kediaman Kjartan untuk memberikan sebuah pelajaran. Tapi karena apa yang diperbuat Sven sudah terlalu keterlaluan, Ragnar menghukum bocah itu dengan melumpuhkan mata kirinya dan juga mengusir keberadaan Kjartan dari pemukimannya. Half naked? Yes, Lord. I shall only take his one eye. No, no, please. You are banished from my land. Sejak kejadian itu, Uhtred perlahan-lahan mulai mendapatkan tempat dan yang terpenting mendapatkan hati dari seorang Ragnar. Malam itu Ragnar memberikan sebuah jimat yang melambangkan kepercayaan pagan. You made me. Terlepas dari itu semua, kita tahu bahwa Uhtred merupakan seorang Elderman yang artinya ia memiliki harga untuk ditebus oleh kerajaan Northumbria. Dalam hal ini, Aelfric yang juga sebagai paman kandung dari Uhtred baru saja mendapatkan kabar dari Kjartan bahwasanya Uhtred masih hidup dan saat ini berada di genggaman Ragnar. Fight back if you wish to. He lives. Sebagai informasi saja, Aelfric ini sangat diuntungkan dengan kematian Uhtred senior karena diam-diam ia mengincar singgasana raja.
Akan tetapi dengan adanya kabar keberadaan Uhtred muda, mau tak mau ia harus menebus Uhtred muda agar ia bisa membunuhnya dan menjadi pewaris tunggal tahta kerajaan Northumbria. Maka atas informasi itu, Aelfric mencoba bernegosiasi dengan Ragnar dan kawan-kawan untuk menebus Uhtred dari tangan Ragnar. Di awal pertemuan itu, terlihat bagaimana sang pendeta Bapak Beocca terlihat sumringah mengetahui Uhtred masih sehat seutuhnya. Di kesempatan itu juga, Bapak Beocca berbisik untuk memberitahu bahwa tujuan penebusan ini tak lain adalah untuk melenyapkan Uhtred. Look, I will speak plainly. The Alderman, he wants to be the king. In fact, like the pathetic Egbert over there. Adapun itu, negosiasi berjalan alot dikala Aelfric agak keberatan dengan harga yang ditentukan oleh Abba. Namun secara mengejutkan, dikala Aelfric tengah mencoba tawar-menawar, Ragnar memotong dan mengatakan bahwa ia bersedia membayar harga yang telah ditentukan. Dalam kata lain, Ragnar memutuskan untuk mengadopsi dan menjadikan Uhtred sebagai anak angkatnya. You heard, Abba. I bought you. Ragnar's son. You're a son to me now. Beberapa tahun telah berlalu, Uhtred tumbuh besar dan kini dirinya berkembang sebagai seorang Viking. Ia hidup bahagia dan mendapatkan kasih sayang yang sama dari ayah angkatnya. Bukan hanya Uhtred, Brida pun tumbuh menjadi wanita cantik dan menganggap keluarga Ragnar sebagai keluarganya sendiri. Kebahagiaan mereka semakin bertambah ketika usia para anak-anak ini telah layak untuk memasuki fase pernikahan. Ragnar melihat bahwasannya Uhtred dan Brida merupakan pasangan yang cocok untuk menjadi pasangan suami istri. This is an excuse to talk, that's all. Wrong mind. She has. But I see the way she looks at you. I just thought in like I love young Ragnar. Malam itu, Uhtred menyambangi Brida di dalam hutan untuk menyatakan perasaannya. Namun bukan itu yang menjadi persoalan, karena di sini Uhtred melihat sekelompok orang tengah mengendap-endap memasuki pemukiman rumah sang ayah. Ternyata benar, salah satu dari kelompok itu, Kjartan, terlihat berniat membakar rumah yang ditempati oleh Ragnar. Tetapi di sini Uhtred dan Brida terlambat karena ia tersempat memperingatkan dan menghentikan aksi yang dilakukan oleh kelompok Kjartan. Akibatnya Ragnar beserta keluarga tak bisa melakukan apa-apa karena hampir semua pintu telah ditutup rapat oleh kelompok penjahat tersebut. Pada akhirnya Ragnar memberanikan diri untuk keluar sebagai petarung, meski hal itu sia-sia saja karena ia dikepung oleh orang yang tak sedikit. Sayangnya, inilah pertemuan terakhir kita dengan Ragnar, di mana ia dan keluarga berhasil dimusnahkan di malam itu juga. Masih di tempat yang sama, pagi harinya Uhtred mengintai kelompok Kjartan yang kelihatannya tengah mencari keberadaan harta yang dimiliki oleh Ragnar. Dari kesekian orang itu, Uhtred mengenali seseorang yang ternyata merupakan orang kepercayaan Aelfric atau pamannya. Yang artinya Aelfric sang paman terlibat dalam pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga Ragnar. Uhtred, no. Diliputi oleh rasa amarah, Uhtred mencoba menyelinap dan akhirnya berhasil membunuh orang yang dimaksud atau Skalion. Terlihat bagaimana kesedihan yang begitu besar dari seorang Uhtred atas kehilangan sang ayah tercinta. Meski seorang ayah angkat, keberadaan Ragnar mampu menjadi penyelamat yang mengisi kekosongan dalam hati seorang Uhtred. Adapun itu, harta peninggalan Ragnar masih tersimpan dan aman berada di genggaman Uhtred.
have everything that's wanted. Where? Uhtred yang tak terima memberanikan diri menampakkan wajahnya di hadapan sang paman sembari menunjukkan kepingan kepala Skallion, orang kepercayaan sang paman. Oke, bagaimana kelanjutan kisah Uhtred dalam menemukan jati dirinya? Semuanya akan tersaji di episode selanjutnya. So, thank you banget telah ngikutin video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa beri dukungan dengan subscribe, like, share, dan penuhi tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.